Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa ketika melihat orang banyak yang datang, Yesus mendaki lereng sebuah bukit. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya. Lalu Yesus mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika demi aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena besarlah ganjaranmu di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku yang terkasih, selamat pagi. Seperti dalam pengantar tadi, hari ini kita merayakan Hari Raya Semua Orang Kudus. Salah satu Orang Kudusnya mungkin menjadi nama pelindung kita semua, nama baptis ya. Nah, masing-masing kita punya nama pelindung, dan mereka adalah salah satu dari sekian banyak orang kudus yang kita rayakan hari ini. Kalau dalam pengantar buku Misale ini dijelaskan demikian, menarik untuk kita ketahui bersama juga. Pada hari ini kita memperingati dan merayakan semua orang kudus, baik yang dikenal maupun yang tidak dikenal, baik yang dinyatakan kudus dengan resmi maupun yang tidak resmi. Mereka termasuk kumpulan besar yang dilihat oleh Santo Yohanes, seperti yang dilukiskan dalam kitab Wahyu. Aku melihat suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat dihitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, dan nama mereka tertulis di dalam kitab kehidupan. Nah, kita bersatu dengan mereka sebagai anggota dari satu keluarga besar yang disebut Persekutuan Orang Kudus. Gereja mengajarkan bahwa setiap orang dipanggil menjadi kudus, maka tidak perlu kita ragu-ragu dan takut menjadi kudus. Lewat persekutuan dengan para kudus, kita diajak saling membantu untuk mencapai kekudusan yang ditawarkan Tuhan, yakni menjadi sempurna seperti Bapa di surga sempurna adanya. Kita diundang untuk menyadari bahwa dalam syahadat kita senantiasa mengucapkan persekutuan para kudus dalam doa aku percaya. Dan kita diingatkan bahwa hari ini kita merayakan semua orang kudus, yang tadi dikatakan baik yang tidak dikenal maupun yang dikenal, baik yang sudah diakui secara resmi oleh gereja maupun yang diakui secara lokal ya. Mungkin kita punya orang-orang yang kita kenal baik tetapi tidak sempat dikanonisasi, mungkin bisa jadi begitu. Nah, ada orang-orang yang sudah dikenal maupun yang tidak dikenal, ada orang yang menjadi orang kudus yang dikanonisasi secara resmi maupun yang tidak resmi, dikatakan demikian tadi dalam pengantar. Dan pada hari itu juga kita diingatkan tentang persekutuan kita bersama para kudus, dan diingatkan bahwa kita pun dipanggil menuju kekudusan. Ciri-ciri orang kudus itu seperti apa?
gampang bisa kita lihat tadi dalam bacaan Injil, sabda bahagia. Kalau itu ada pada kita masing-masing, maka bibit-bibit kekudusan itu ada. Ada yang punya hati lemah lembut di sini? Agak ragu-ragu atau mungkin malu untuk mengakui bahwa saya itu lemah lembut, Romo, mungkin ya. Tetapi jelas itu ciri-ciri orang yang kudus itu memiliki hati yang lemah lembut. Orang lemah lembut itu ciri-cirinya seperti apa? Ramahlah kepada setiap orang, itu ciri-ciri salah satunya ya. Tidak gampang marah misalnya, itu juga ciri-ciri orang yang lemah lembut. Nah, begitulah. Lalu tadi dikatakan juga berbahagialah orang yang suci hatinya. Orang yang suci hatinya itu kira-kira kalau kita lihat dalam kehidupan kita itu yang seperti apa? Kalau saya memahaminya, orang yang suci hatinya itu adalah orang yang mampu melihat sesuatu yang baik dalam diri sesamanya. Ya, saya tidak selalu baik, tapi kalau ada orang yang melihat sesuatu yang baik dalam diri saya, maka orang itu orang yang suci. Mudah-mudahan begitulah. Orang yang mampu melihat sesuatu yang baik dalam diri sesamanya, itulah orang suci. Itulah orang yang suci hatinya, itulah orang yang kudus. Ya, kadang-kadang kita mampu melihat sesuatu yang baik dalam diri seseorang. Satu orang mungkin dalam satu minggu bisa kita lihat kebaikannya selama 5 hari, sisanya mungkin yang tidak baik, mungkin bisa jadi begitu. Karena hati manusia itu selalu berubah-ubah. Tapi hari ini kita diingatkan bahwa kalau demikian Anda mengakui ada bibit-bibit kelembutan hati, ada kemampuan dalam diri kita melihat sesuatu yang baik dalam diri orang lain, maka kita sebenarnya masing-masing dari kita itu memiliki bibit-bibit menjadi orang kudus. Hanya bagaimana bibit itu kita pelihara, dirawat dengan baik. Ya, caranya bagaimana ya? Mari kita belajar dalam bacaan-bacaan hari ini, dan juga kita boleh belajar dari santo dan santa yang menjadi pelindung baptis kita. Kepada mereka kita boleh belajar. Ada yang tidak tahu kisah hidup santo pelindungnya. Kalau ada yang belum tahu atau ada yang sudah lupa, hari ini baik dicari dan dibaca untuk dipelajari. Kira-kira bagaimana sih santo pelindungku ini hidupnya? Mungkin ada yang bisa kita teladani, banyak hal saya yakin bisa diteladani. Kalau saya nama pelindungnya itu Franciscus Xaverius, banyak bahannya banyak karena pakai untuk nama pelindung sekolah misalnya kan. Maka banyak hal bisa saya pelajari dari Santo Franciscus Xaverius, dan banyak hal lagi yang pasti Anda juga bisa belajar banyak hal dari santo dan santa pelindung kita. Maka hari ini mari kita bersyukur bahwa kita menjadi orang Katolik, kita hidup di antara orang-orang kudus yang setia menjadi pendoa bagi kita. Kita harus ingat bahwa jadi orang Katolik itu yang mendoakan banyak sekali. Ada orang-orang kudus yang setia menjadi pendoa bagi kita, yang bisa menjadi teladan bagi kita. Dan bacaan hari ini terutama dalam bacaan Injil, kita boleh belajar melihat dalam diri kita ciri-ciri orang yang kudus itu seperti apa. Sabda bahagia hari ini bisa menjadi kesempatan untuk bercermin. Apakah kita memiliki kelembutan hati? Apakah kita adalah orang yang suci hatinya, yang mampu melihat sesuatu yang baik dalam diri sesama? Jika itu ada, maka kita memiliki bibit kekudusan. Mari kita pelihara semuanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.